Menyomanan menolak kesimpulan yang harus ditakuti adalah kan mati manuk tanyona. Hanam sedoh hana mati manuk mati. Yang ditakuti adalah keadaan mati pakai balik tanyonde. Naulain mati dalam iman, naulain mati dalam kafir. Itanyo pakai ban. Kahana sejauh hana kan? Ulain kali mati hana depu cip yang kamelingganyan mandum. Pukul tak tendela iman mandum hom pun dalam kafe hom cit lam iman hana depu lam kafe hana depu yang kakawa wa Allah idanyo rod hana depu cit cuman menu sangat tanda-tanda bunuh dah buah kena jikalau sering katanya menyakiti orang mukmin yang alamat akan mati dua iman. Jikalau memang katanya sering mencaci ulama Allah akibatnya akan mati dua iman. Jikalau katanya tak benci kebaikan yang dikerjakan oleh manusia yang beragama Allah yang betul, katanya juga apa penyebab akan mati dua iman. Dan jikalau memang katanya hanayan kemati dalam iman, orang yang hanayan kemati dalam iman, nepali Nabi kebanyakan urunnya akan mati dua iman. Alhamdulillah menalik menyumanan menau supaya katanya enggak selamat bubek mati kafir. Usahakan pada perkara yang pertama ngelulung situ baik durhaka. Jikalau durhaka lagi maaf bagah-bagah. Yang kedua, pu yang tak buat, pu yang tak kerja, pu yang tak beri kiban cara hati orang mukmin bersenang, baik sakit dan baik menyakiti. Yang kelima, orang buat god, baik tapi hina, baik tak caci dan baik bengeh tu. Lebih-lebih lom yang buat god itu ulama Allah. Yang keput adalah tabdimah dalam hati rasa takut akan mati di luar iman. Tak baca dalam kitab-kitab sebagian ulama besar yang awal ulun sekalian gekli gemu tengah malam gekli tetapi urang malam gekli cuma temakut banyak takut mati di luar iman. Memang tegedi tanyo mati di dalam iman walau maksiat walau tamang uraka yang surga tak tamang undung tamang walaupun telat-telat tetap tamang surga. Tapi mati di luar iman, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, luar biasa bahaya karena tanyonyo dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik, halal rung-rung. Maka kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, yang harus diperhatikan lagi tanyo adalah urung mati na dua macam. Mandum-mandum tanyo mati, ulain juga mati. Sebab dan akibat yang ditimbulkan akan matinya itu yang harus ditakuti. Kemudian ulama yang berahlam penuh alamat suul khatimah dan husnul khatimah na dua macam lain berperang. Yang pertama, urung alamat urung akan mati kafir bila kepubut but alam atau mati dalam keadaan maksiat alamat mati kafir atau mati dalam keadaan maksiat. Bila kepubut but yang god yang tak sampai tinggal ke misi bulan nyu enam terkah maksudnya 5 ribu nyal leh bulan uku tinggal tapi tak sampai tinggal terkahnya leh bulan kali kot nalung dia terkah dalam jalan mesti pasal leh ribu mau bulan tinggal kadang-kadang tinggal cuman menyotinganya putra efek teman monomufum nyu contoh sangat ada ulama yang berpendapat pengertiannya lagi nyu itanyonyo misu ilung napeng 5 ribu 10 ribu lambat lunjuk peng lunjuk koron menyelunjuk koron lum sedekah koron pengnya kan tuang nam tinggal peng lambat lun kah nali menyokal tung kah nak tinggal le bak lum tapi selama menyohana tung bagri patel lunjuk peng sedekah koron hana tuang tenten pulang ke lum berarti mentang tinggal lambat lun. Maksudnya mana ulama itu berpendapat alamat-alamat tanda ibadat yang ditulis Allah Subhanahu wa taala adalah gedenyo sudah pu ibadat tua tu. Kan tua dalam ibadat, tua dulu. Kan tua ibadat seolah-olah kata pubut atau kalau tak pubut kan tua menan. Tua dalam ibadat dia tajuk ke Allah seolah-olah gedenyo tidak berbuat ibadat yang tapi ke uka yang kali hana tinggal teli. Menamu pom tua ibadat yang kada pubut le selesai dah ibadat yang tak pujuk ke Allah hana tinggal yang tinggal katanya uka kibatera dah ibadat lo nyekun makna tua misuranya nak sedekah 10 ribu
Le dalam sedekahnya ngati ingat delik yang tak ingat nyo singo kibat ilmu sedekah 20 atau 10. Le singo tajuk 10 ingat kalau lu sah pakri. Le lu sah ingat lu sah raya pakri. Yang tinggal tanyo akak tahu ke ya dalikut tua. Bila takalan setiap amal ibadah atau kebajikan yang terpuput dari tanyo kebaikannya kemudian tua kepada kebaikannya le terpuput itu alamat ibadat itu makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memangnya alamat diterima oleh Allah bila tanyo terpuput amal ibadah. Oleh terpuput amal ibadah yang tinggal tetapi ibadatnya seolah-olah ibadat tersebut itu mardu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila terpuput buat juhud, buat salah atau maksiat yang alamat daripada suul khatimah. Bila terpuput buat maksiat, itunya tua tu seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Apapun bentuk maksiat yang terpuput, yang dah kerjakan di dalam perasaan tanya tentang ada dosa apa padahal gak jai dosa. Apabila memang terasa dengan perasaan tanya bila terpuput buat dosanya seolah-olah tua tu seperti tidak pernah berbuat dosa, itulah alamat daripada suul khatimah, alamat akan mati dalam keadaan maksiat atau naudzubillah min dzalik akan mati kafir. Kemudian sebalik daripadanya alamat daripada mati dalam iman bila terpuput bubuk yang god mudah tua, artinya seolah-olah katanya oleh terpuputnya lagi hana terpuput sehingga katanya akan terlomba buat kebaikan di masa akan luka. Dan bila terpuput bubuk yang jehud hana pre-pre ingat hana pre-pre ingat kebuk salah yang terpuputnya seolah-olah salah-salahnya tapi dalam pandangan mata tanya. Lagi contoh Nabiullah Idris alaihi salam. Nabiullah Idris alaihi salam sesudah mengerjakan satu dosa negeri Allah maknanya hakikat dosa rupa dosa. Kan hakikat dosa bak Nabi maksum rupa dosa dulu. Gekun rupa dosa menung nyobek lu pegah ke Nabi, lu pegah ke aulia Allah mentang. Nekun li sira aulia Allah, lu menjanji ba Allah, ya Allah, lau khatara bi bali fima siwaka sa'ah ahkamtu nafsi birindah. Nekun li sira aulia Allah, lu menjanji dengan Allah, ya Allah, seandainya dalam sehari semalam 24 jam cuma 1 detik hatiku berpaling kepada lain daripadamu, aku hukum akan diriku dengan murtad. Itu perjanjian wali Allah. Tengku menyawali dunia janji menyongan Nabi ke lebih long. Berarti dosa bahak wali siat mentang dua ke Allah kira dosa. Menyobatnya betul nafala kan igaknya ke dosa. Lung pegah meno bet salah mupum. Pusit Nabi Nadesha nyampe mupum menang. Hantabe dosa Nabi dosa katanya. Dosa bak Nabi menyatakan buat mentang nafala. Menyatakan kerja kali Nabi bentuk jika dosa. Bet dah sampai dia tanya Nabi dah siapa pun dia hanya kengkun menang tabaan tabi mutabat dosa katanya dengan dosa Nabi hanya kengkun. Kemudian daripadanya di Nabi Idris oleh nepegah menang nekun ke Allah, ya Allah netulis lidon ya Allah lam dua paling jarolun akan dosa lun sehingga netulis la Allah lam paling jarolun Idris akan dosa Idris sehingga penakun Nabi Idris wate nujak jaro nerugam tabi hana nebuka tetapi nerugam menencit Nabi Idris wate nujak hantam nenging wadu tapi nenging uyuk bakal nenging uyuk karena sangat malu dengan Allah dia berbuat dosa hanya ni wadu habak punya guru wadu di kalang nikmat lemah bak kaya lemah keindahan alam semesta. Keindahan alam itu merupakan nikmat. Beliau merasa diri berbuat salah dengan Allah, tidak bisa melihat nikmat karena dia merasa diri bersalah. Sehingga Nabi Daud din Nabi Idris watan pajuh makanan kengkana perah jaro. Oh tak pajuh makanan kata perah. Watan perah jaro Nabi Idris nekalan dalam palu jaro tulisan dosa Idris nyentukum tuah Nabi Idris hanal pajuh makanan le. Gemau ukuran kadar iman daganya saduk dengan makanan lampau lewat ke. Orang tak kasih musuh-musuh gemau lagi ampun ba Allah.
Gecok makanan ge mama kau barang kau. Ge punyung-punyung pernah getulak la Allah luar dan babah. Sebab merasa diri berbuat salah. Kadang lebih minta maaf bila Allah makan nikmat buatnya kerana merasa salah. Ge mama gemu punyung nak gulak Allah luar puana. Ge umut kalau nak mutah puana. Batin yang mutah Allah nak nidin genya mati nikmat Allah sebab berbuat salah. Merasa diri tidak cocok. Oleh gemuknya gekun. Kalau selesai kun makanan tabu'ah gepegang, ya Allah, demikian hamba-Mu berbuat dosa kepadamu, masih juga Engkau kasih dengan nikmat-Mu. Ya Allah, lebu dosa lepas lekeron, tapi mentang ya Allah Nabi nikmat kelun. Bahasa yang keluar pada mulut Idris itu adalah merupakan bahasa tawadhu, bahasa malu, bahasa tahu diri, bahasa merasa dia itu tidak cocok menerima nikmat karena pernah berbuat dosa kepada Allah. Hai syaram wah leu tanyo. Itu kan buat mak desa dia, tapi tak pernah merasa malu. Itu yang hana malai dengan Allah. Bahkan tak gelap. Demikian leu nikmat Allah Nabi kepada tanyo. Takun hana pah, takun hana cocok, takun hantip, takun hana pah, tak macam-macam dah pegah ke nikmat Allah. Tidakkah kita menyadari demikian banyak dosa yang dikerjakan, tapi Allah mentang netimbi nikmat kepada tanyo. Itanyo yang dah terima nikmat Allah dumno maksud mentang dah pegah hana cocok dengan Allah bi. Adam deh kan menu tengok menyempih Allah netimbi, menyuhana nabi kan saja. Sahnya nabi, tapi kan Allah bersifat rahman dan rahim dan ada syafaat nabi itu. Maka tanya hana siksa Allah dan alam dunia besok dalam kiamat. Jadi maksud terperah singkat daripada cerita Idris sesudah berbuat sesuatu yang namanya rupa dosa, merasa tidak cocok menikmati nikmat Allah, sehingga watai Allah lebih nikmat kegatnya kegelap ya Allah. Demikian tunggu dosa kerana mentang ya Allah lebih nikmat yang sebenarnya nikmatnya ada cocok long nikmati ya Allah, yang cocok ilung nanti kerana memang salah, tapi mentang ya Allah lebih nikmat. Artinya Iblis itu berbicara, demikian luasnya ya Allah kasih sayangmu, demikian luasnya ya Allah murahmu, demikian luas ya Allah pintu keampunanmu yang kau berikan kepadaku. Inilah kalimat tawadhu'nya Iblis kepada Allah. Inilah kalimat rasa malunya Iblis kepada Allah. Mesmeno contoh tunggu doa. Misi donu musuhnya misi mentang balik ni carut long mentang. Misi je. Balik ni carut long mentang. Mekarat nak kepeng, nak kerja nak mutah. Balik ni carut long mentang. Ini kerja han kan? Kerja nak kerja malai dia tak buat salah. Kenyan mumpung surah. Menyo tak mumpung lagi nyo banding. Oh lu tak buat dosa positif lah horo. Ni kerja payah bu rumah. Ni kerja payah bu. Bu menyo malai ke Allah nak kerja abu. Bahkan bunya merupakan nikmat Allah. Sementara nyo boleh dah buat murka Allah. Kibat hendak kerja payah bunya malai dekat dengan Allah. Tapi bahkan tidak kerja. Inilah persoalan yang terpegah surah Likut. Hatinya sudah mati. Hati tenyo ka mati. Penyebab mati hati dan lain yang kepada bawah surah kan terpegah Likut termasuk surahnya. Penyebab mati hati katanya adalah karena sabi-sabi dan sabi kurung mati. Sementara intisari pelajaran dan pengajaran yang jut pak urung mati dia tak tanamnya itanya sementara hana tak kepelajarannya. Akibatnya adalah hatinya hal lembut, hatinya hal lemi, hatinya hal udip. Akibat hatinya makin tik makin mati ya dulu. Menyakibat hati ka mati pakri. Nyo lagi perasaan tanya luku mati, hati ka mati kibat yang sebenarnya payah taya tapi yo dalam hati kita hana. Yang sebenarnya payah tamale tapi male dalam hati dia hana. Yang sebenarnya kita payah berdemakut, yang demakut adanya hana. Contoh musuh menun hukum yo nama le bak tanyo. Kena pernah tabut jaro tam doa adanya sasabi tam leke ba Allah. Oh wate tabut jaro nadingan. Yang tabutnya jaro buruk melabu dengan dosa. Yang terleke rahmat Allah Taala cukup luar biasa god. Rahmat Allah suci yang tabut jaro dengan jaro buruk
penyebab di mana seandainya tanya punya hati dan hati tersebut hidup, seandainya tanya perasaan dan perasaannya hidup, sungguh akan terasa bahwasanya wadah tak berjaro tak melakai Allah menjaro kuto, sungguh sangat malai tu, saking malai tak kun Allah ngenate walau tak kun ngapa. Ya Allah ya Tuhanku, cukup lung pulai kepada nikmat dan rahmat ron, tapi ya Allah ilung hana cocok lung terima rahmat dan nikmat. Karena yang nangan lakai ya Allah ngan abah yang kuto, yang nangan lung lakai lung tun ya Allah ngejero yang bro. Sekalipun ya Allah hana cocok lung lakai nikmat yang suci dengan abah yang kuto, sekalipun ya Allah hana cocok lung tun lung lakai nikmat yang suci dengan jero yang bro. Ya Allah nesayang negasi nesayang negasi kelun ya Allah, Nabi ya Allah rahmat dan nikmat dan kelun, sekalipun lung lakai dengan jaro dan abah yang hana cocok. Nak tinggal teman merasa tidak cocok. Ini beda merasa cocok koron, mana cocok. Cuman menu rasanya tak kayak hana itu. Sebenarnya rasanya yang boleh dapat terima supaya menekanan oleh Allah hati tanya betul-betul tanya sadar merasa diri berbuat salah dalam salah. Itulah yang dikatakan dengan sadar atau tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami ada ya. Kami pemnyatik. Jadi sama dengan tersimpulkan haidengku mutuah bak pandangan Allah. Gekira lah Allah tanya udip menyuati itu udip. Nekira lah Allah tanya gedanyonyo patung atau robot bahkan tanya kun atau hana kira manusia yang hidup jikalau hati kita mati. Haidengku lahir tubuh tanya harta benar segala macam. Hai salam tuahnya hanayu letak peng iman hai tatabu ba Allah berselamat rayu ta pangkat ngan malaikat kawanan kira halih udayu dua, tapi benda debu bahwasanya mandu-mandunya ketemu akan selamat dengan mengamalkan syariat lagi ni oleh Allah dan lagi ni oleh Nabi, tak tinggalkan yang ditamai Allah dan tak tinggalkan yang ditamai Nabi. Dan setiap katanya tajak bak tempat kuburan atau bak tempat gedana urung mati atau bak tempat urung meninggal, wadanya tajoklah intisari. Putra intisari tajok urunnya akan mati, tanyu akan mati, mandu-mandu mati, menyogotanyu akan mati. Cobalah terenung kiban keadaan urung matinya, kiban keadaan mati katanya. Urung mati na keadaan God, na mati lam hanagot, kiban katanya akan na mati. Tapi muh rasa temakut dalam hati itu keakibat mati. Karena apa kan? Menyememang si tegedi na'udzubillah min dalik. Tegedi mati di mati kafir. Ya Masya Allah. Ada tegedi letak amal halin, ada tegedi letak amal badu, ada tegedi letak ibadat hanayum ibadatnya madu-madu hapus dengan sebab murtad di akhir kalam. Makanya tak kalah nak punya lain najuk Nabi, man sabah fil fata man sabah fil fata sabah fi suha. Yang dia biasa bak masa muda akan terbiasa bak masa tua. Maknanya biasa kalah di masa muda yang god dengan zikrullah, membaca Al-Quran.